Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, dari rumah kita, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada tayangan video kali ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menyaksikan tayangan mengenai permasalahan dengan meditasi atau doa renung. Kalau video yang lalu kita telah memperdalam bagaimana teori, bagaimana praktek dalam meditasi, tetapi pada tayangan kali ini kita akan menayangkan atau melihat permasalahan yang sering terjadi dalam meditasi, yaitu distraction atau masalah konsentrasi atau fokus dalam keheningan. Suatu yang sulit untuk dicapai begitu saja, tetapi bukan berarti bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan. Kalau kita mempunyai niat, mempunyai kemauan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, hal itu bisa diatasi. Maka dalam konten ini kita ingin membahas permasalahan di sekitar itu. Bagaimana saya bisa berdoa dengan hening, bisa fokus dan merasakan dekat dengan Tuhan. Semoga teori ini memberi pencerahan kepada kita yang ingin belajar doa dalam iman Kristiani kita, tradisi doa Katolik, meditasi. Selamat menikmati tayangan berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengarkan beberapa pertanyaan dari saudara-saudari kita yang sungguh berusaha berdoa dengan benar dan baik, tetapi mengalami kesulitan. Saya persilahkan Anda bertanya, masalah apa yang sedang Anda hadapi dalam belajar berdoa meditasi ini. Romo, saya ingin sedikit sharing mengenai meditasi ini, masalah yang sering saya alami bila kami ingin bermeditasi, berdoa, ingin kesulitan. Saya adalah tidak fokus. Pikiran saya kemana-mana kayak orang memutar film. Apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, berkali-kali saya katakan bahwa masalah yang paling sering dihadapi dalam doa meditasi ini adalah kurang bisa berkonsentrasi, tidak fokus. Bahasa Jawanya ngerambiang atau pikirannya kemana-mana, atau bahasa Inggrisnya distraction. Ini masalah yang paling normal dan dialami oleh semua yang berusaha dalam latihan berdoa. Zaman saya masih di novisiat, ketika kami juga belajar berdoa, masalah itu sudah saya alami dan saya sampaikan kepada Romo pembimbing kami. Dan beliau menjawab, kalau pikiranmu mengalami itu, tidak fokus dan berpikir aneh-aneh, jangan kamu berhenti berdoa dan mencoba untuk mengatasi masalah itu. Kalau
hal itu kamu lakukan, seluruh doamu rusak. Karena kamu berusaha mengatasi masalah itu dalam saat doamu. Jadi seluruh keheningan itu akan rusak. Lalu Romo itu melanjutkan begini. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan berbuat apa-apa. Jangan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Tetapi diam saja. Dan dalam keheninganmu itu biarkanlah semua pikiran yang rambiang itu terus berjalan. Biarkan sampai tuntas terungkap dalam khayalanmu. Setelah merasa bahwa pikiran yang kemana-mana itu habis, diamlah dan berdoalah. Katakanlah dalam doa heningmu kepada Tuhan, Tuhan maafkanlah saya. Itulah dosa pikiran saya. Saya ingin diam dan hening bersamamu, namun saya tidak mampu. Saya tidak sanggup. Kami serahkan pikiran saya yang kacau ini kepadamu. Bantulah saya untuk bisa fokus pikiranku. Amin. Jadi yang ingin kita atasi bukanlah masalah yang terjadi, tetapi akar dari masalahnya, yaitu hati dan pikiran saya. Kuserahkan kepada Tuhan, kusadarkan dalam doaku. Aku pasrah, aku sumarah, inilah kelemahanku. Nah, itulah jawaban saya. Apakah ada cara yang bisa menolong saya mengatasi masalah itu? Apakah ada cara-cara supaya saya bisa lebih berfokus untuk bisa mencapai keheningan batin saya? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Jawaban saya berdasarkan pengalaman pribadi selama saya menjalani berdoa meditasi ini. Saya harus mengatakan bahwa dalam tradisi doa meditasi yoga, ada cara-cara bagaimana kita bisa mengatasi konsentrasi ini. Paling tidak ada 3 cara yang diajarkan untuk bisa berfokus, untuk bisa berkonsentrasi. Banyak yang mengatakan kesulitan untuk mendapat fokus itu adalah karena banyaknya aktivitas yang dijalani. Memang benar, saya pikir kita berbagi dalam beberapa cabang. Akan cukup sulit untuk berfokus pada salah satunya. Karena biasanya saat kita mencoba untuk memikirkan satu hal, pasti ada saja pemikiran tentang hal yang lain yang akan muncul, yang akan terlintas. Oleh karena itu, untuk hal ini kita perlu persiapan. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang perlu dilakukan dalam melatih konsentrasi sebagai tahap persiapan. Atur pernapasan Anda dengan enak sampai Anda merasa tenang dan nyaman. Damai hatimu. Tarik nafas panjang dan hembuskan pelan-pelan.
biarkan tubuh Anda melakukan pernafasan itu secara alami. Lalu lakukan teknik pernafasan ini dengan ritme senyaman mungkin. Degup jantung Anda akan kembali teratur. Kemudian memberikan efek pada lancarnya aliran darah ke otak dan berujung pada peningkatan fokus. Nah, itu tahap persiapan. Tadi saya mengatakan ada 3 cara dalam tradisi yoga. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, mata fokus pada ujung hidung. Maka arahkan pandangan mata Anda ke ujung hidung kita ini, sampai Anda bisa melihat ujung hidung Anda. Konsentrasi seluruh pandangan dan pikirkan Anda ke subjek ujung hidung ini. Lakukanlah kurang lebih 5-7 menit. Ulangi dan biasakan untuk melakukan hal itu bila Anda membutuhkan konsentrasi untuk meditasi atau kegiatan konsentrasi lainnya. Biasakan melatih itu. Yang kedua, perjumpaan 2 jari. Ini. Lalu duduk dalam sikap meditasi yang nyaman dan santai. Lalu temukan ujung jari jempol dan dengan jari telunjuk, dan tempatkan kedua tanganmu itu di atas paha. Dalam duduk yang santai, apakah Anda bersila atau Anda memakai kursi, silakan. Tapi fokuskan seluruh perhatian pada perjumpaan 2 ini. Fokuskan perjumpaan jari itu sampai Anda merasakan ada aliran listrik lembut, impuls yang mengalir dari kedua jari ini. Ada rasa hangat mengalir dalam jari kalau Anda konsentrasi. Inilah yang sering disebut sebagai perjumpaan antara Brahman dan Atman dalam tubuh kita. Perjumpaan Allah dan manusia dalam rasa ini. Latihlah dan lakukan itu 5-7 menit sampai Anda merasa sungguh bisa konsentrasi di situ. Lalu yang terakhir, fokus pada pandangan objek yang menjadi fokus kita. Fokus pada objek pandangan. Arahkan seluruh mata ke depan lurus pada objek yang akan Anda pakai sebagai objek di situ. Misalkan di depan itu ada salib, ada lilin, atau objek-objek tertentu yang menjadi fokus pandanganmu. Konsentrasikan ke arah itu seluruh pikiran tubuh Anda sampai Anda bisa melihat di balik objek itu. Dalam bahasa Inggris, you can see beyond what you can. Kamu bisa melihat di balik dari apa yang kamu pandang. Pandang jauh sampai Anda merasakan fokus yang terjadi. Saya seringkali
mengajak untuk kadangkala kita melihat gambar fokus-fokus latihan itu, dan dibalik berbagai macam pola yang ada itu kita menemukan ada beberapa angka, ada beberapa hal di situ. Itu seperti itu fokusnya. Lakukan hal yang sama, latihlah 5-7 menit sampai Anda merasakan manfaatnya untuk melatih konsentrasi. Saudara-saudari, saya mengatakan bahwa latihlah mana yang cocok, mana yang bisa membantu Anda lebih fokus dan cepat dari 3 metode ini. Yang bagi saya membantu untuk bisa berkonsentrasi, pilihlah itu. Tetapi cobalah melatih, cobalah mencari dan menemukan mana yang cocok dengan itu. Nah, inilah saudara-saudari 3 cara yang dalam tradisi yoga ditawarkan untuk bisa melatih cara berkonsentrasi yang membantu kita bisa fokus dalam berdoa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mengakhiri dari bagaimana kita belajar konsentrasi supaya bisa fokus dalam doa. Oleh karena itu saya anjurkan dan cobalah cara ketiga hal ini sampai Anda menentukan sendiri mana yang paling cocok dan membantu Anda untuk bisa berkonsentrasi. Ingat, tujuan utama adalah mencapai keheningan batin. Dan ini sekedar cara untuk memperoleh konsentrasi. Ini bukanlah kekosongan, tetapi sebaliknya. Karena puncak meditasi Katolik itu adalah kepenuhan. Fullness of the fullness. Kepenuhan hati. Bukan kekosongan, tapi Tuhan yang hadir di dalam batin, itulah kepenuhannya. Dan yoga sendiri artinya bersatu penuh dengan Tuhan, dengan Allah. Seperti kata Santa Teresia dari Avila dalam puri batin, puri yang paling tinggi, paling dalam hidup kita, ketika kita atau jiwa kita bersatu penuh dengan Allah. Union with God, itulah kedalaman dari puri batin. Akan sangat berguna bila sebelum kita melakukan proses meditasi dan juga kontemplasi, hal ini dilakukan sebagai awal atau pembukaan. Jangan cepat-cepat ingin bisa. Berlatih terus-menerus. Saya sendiri sampai tua baru bisa, walaupun tidak atau belum pernah sempurna. Tapi cobalah, buktikanlah sendiri. Latihlah pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa, cepat mendapatkan fokus yang baik. Latihan yang terus-menerus membantu kita untuk bisa berfokus dengan baik. Kalau kita bisa berdoa dengan konsentrasi yang baik, Anda akan merasakan makna dan manfaatnya sendiri. Oleh karena itu, terima kasih yang sebesar-besarnya Anda telah meluangkan waktu untuk melihat tayangan video ini.
terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.